Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi pada Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ester pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga 10. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk melewati hari ini. Dan pada malam ini Bapa, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat 1 hingga 10 dengan perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Beginilah firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba
atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dari pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tindakan yang jahat di mata Tuhan tidak akan terselamatkan. Dan biarlah kita selalu dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap perintah Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang meneguhkan kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu, mengasihi Engkau sepenuh hati dan mengasihi sesama kami. Biarlah Bapa dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya, Roh Kudus terus memimpin kami, sehingga kami boleh terus melakukan hal yang benar di mata-Mu. Kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan setiap pemirsa yang menonton dan mendengar YouTube channel ini Bapa. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka dan kami semua. Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan Alkitab pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi